Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Komik merupakan salah satu gambar ilustrasi yang banyak disukai anak-anak. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Perhatikan komik tersebut. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Balon kata berisi narasi, percakapan, dan perasaan tokoh. Perhatikan gambar komik berikut ini. Nah, di sini kita amati bersama terdapat adegan-adegan dalam kotak-kotak yang disusun secara berurutan. Berikutnya terdapat balon kata. Balon kata di sini berisi percakapan, dapat juga berisi perasaan tokoh maupun berisi narasi. Nah, komik itu terdiri dari beberapa jenis. Ada komik strip. Komik strip itu dalam satu lembar kertas itu sudah mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Yang kedua, komik dalam bentuk buku. Jadi komiknya berlembar-lembar atau dalam banyak buku dan menceritakan tentang cerita yang utuh. Berikutnya komik berbentuk humor dan komik petualangan. Komik humor bertujuan untuk membuat pembacanya terhibur, sedangkan komik petualangan bertujuan untuk menceritakan kisah-kisah petualangan dari para tokoh, baik dalam misalnya menghadapi aksi para penjahat, mencari harta karun, dan masih banyak lagi. Berikutnya ciri-ciri komik. Iya, komik yang pertama dibuat untuk menyampaikan cerita. Jadi kalau sudah berupa cerita berarti di dalam komik itu terdapat sebuah tema tertentu. Yang kedua, proporsional. Proporsional ini adalah antara teks dengan gambar itu seimbang atau berimbang sehingga membuat pembaca seolah-olah berperan langsung di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Jadi bahasanya cukup mudah dipahami, tidak harus menggunakan bahasa resmi, tapi seringkali menggunakan bahasa santai atau bahasa pergaulan sehari-hari. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Dapat bersifat kepahlawanan, menggambarkan watak-watak atau sifat-sifat baik. Berikutnya menggambarkan watak secara sederhana. Jadi watak tokoh ini dapat digambarkan melalui percakapan yang ada maupun melalui mimik atau ekspresi muka dari tokoh. Berikutnya mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Langkah-langkah membuat komik. Yang pertama kita pahami dulu, komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Nah, dalam membuat komik tentu saja yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan tema dan judul komik. Jadi tentukan dulu temanya. Ini menceritakan tentang apa ya? Ini nanti dibuat lucu atau dibuat kepahlawanan ya, tentukan dulu temanya. Kemudian jangan lupa tentukan juga adegan-adegan yang akan ada dalam gambar. Kalau tema dan adegan-adegan dalam ceritanya sudah jadi, langkah berikutnya adalah membuat sketsa atau sketching. Sketsa adalah gambar yang masih berupa coretan-coretan yang belum sempurna. Berikutnya memberi tinta atau inking. Nah, memberi tinta ini adalah sketsa yang sudah jadi tadi, kemudian ditebalkan dengan spidol. Yang berikutnya, memberi warna atau coloring. Nah, memberi warna ini ada dua macam. Ada komik dengan warna hitam putih saja.
Yang kedua adalah komik dengan beraneka warna. Yang terakhir adalah membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar dari tokoh. Baik, sudah dipahami ya langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, tentukan adegan-adegan yang akan digambar. Yang ketiga, buat sketsa. Yang keempat adalah berikan tinta atau penebalan, menebalkan. Yang berikutnya adalah memberikan warna atau coloring. Berikutnya adalah memberikan teks lettering dalam balon kata-kata. Nah, membuat komik, ya, mengulang lagi dari hal tadi, tentukan hal-hal berikut dalam membuat komik. Yang pertama, tentukan tema. Untuk membuat cerita dalam komik, tentukan dulu satu temanya. Yang kedua, setelah tema jadi, tentukan tokoh-tokoh yang akan ada di dalamnya. Sesuaikan dengan tema. Berikutnya, karakter tokoh dalam komik tentu sesuai tokoh dan sesuai dengan tema. Nah, karakter ini bisa karakter baik, karakter pemarah misalnya, bisa karakter jahat, bisa karakter jujur dan sebagainya. Nah, karakter ini dimunculkan satu dari ekspresi muka tadi, yang kedua bisa dari percakapan yang ada. Bisa juga misalnya dari kostum. Pernah kita lihat misalnya penjahat. Nah, itu gambarnya lorek-lorek itu ya. Nah, itu adalah contoh untuk menggambarkan karakter dari tokoh. Berikutnya, tentukan jalan cerita atau alur komiknya. Jalan ceritanya bagaimana ya nanti? Nah, terakhir, tentukan pula latar gambar dalam komik tersebut tentu sesuai dengan jalan cerita yang sudah kamu buat. Keterampilan proyek yang akan kita buat minggu ini yaitu membuat komik. Langkahnya adalah gambarlah beberapa kotak sama besar pada sebuah teks, lalu gambarlah komik dengan tema bebas. Nah, tema bebas ini terserah kalian bisa mengambil tema misalnya kepedulian lingkungan, tema hewan kesayangan, tema belajar di masa pandemi, dan lain sebagainya. Boleh juga tema kepahlawanan. Tentukan ide untuk masing-masing panel. Jadi masing-masing kotaknya nanti kamu tentukan ide atau adegannya apa. Berikutnya buatlah sketsa. Nah, kalau sudah seperti ini jadi satu kotaknya sudah jadi, lanjutkan untuk kotak-kotak berikutnya sesuai dengan alur jalannya cerita. Berikutnya, tebalkan sketsa dengan spidol. Kalau sudah selesai, warnailah dengan rapi. Kamu boleh mewarnai hitam putih saja, boleh juga beraneka warna. Kira-kira lebih menarik yang mana ya? Oke, tambahkan balon kata di sekitar tokoh atau gambar milikmu. Presentasikan. Nah, di sini perhatikan untuk tambahkan balon kata. Biasanya dibuat dulu balon katanya ya, baru diwarnai dengan rapi. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh komik. Iya. Kamu perhatikan di sini ada dua contoh komik fisika karena di dalamnya ternyata memuat ilmu pengetahuan fisika. Teleskop sederhana, ada dua orang tokoh, perhatikan. Jadi langkah pertamanya buat dulu kotak-kotaknya, buat tema dulu tentu. Yang kemudian buat dulu kotak-kotak panelnya. Berikutnya tentukan tokohnya. Kalau misalnya teleskop sederhana, tokohnya yang cocok siapa ya? Nah, pasti anak-anak yang sedang belajar atau pelajar. Tidak mungkin kita buat temanya teleskop sederhana, tokohnya kakek-kakek misalnya, seorang yang digambarkan rajin beribadah. Itu kan kurang mungkin, walaupun bisa nanti misalnya dikaitkan dengan penentukan hilal bolehlah. Oke, teleskop sederhana. Apa itu, Bro? Keren banget ya. Ini teleskop sederhana, Bro. Kita bisa melihat benda-benda jauh terlihat menjadi dekat. Keren banget, Bro. Bisa pinjem nggak? Nih, Bro. Jadi penasaran, lo lihat apaan? Nah, seperti ini contoh diperhatikan. Nah, ini usahakan dalam membuat komik karena sekali lagi demi kebaikan dan semoga apa yang kita karyakan bermanfaat dan menebar kebaikan pada sesama. Buatlah komik dengan kalimat-kalimat yang sopan. Tolong ya, nanti ada kalimat bro-nya jangan dipakai. Pakai kalimat yang
lain. Serta juga munculkan bahwa etika-etika yang baik atau perilaku-perilaku yang baik. Contoh ini agak kurang baik. Di akhir di sini karena ini untuk kelucuan, ngapain kamu lihat emak gue mandi ya, dan sebagainya. Nah, seperti ini nanti jangan dilakukan. Sekali lagi mari kita menebar kebaikan. Contoh berikutnya. Ini juga masih komik fisika. Menurut kamu apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak. Gerak itu bila benda berpindah tempat. Misalnya kamu naik bus. Ini gambaran mikir ya, memikirkan sesuatu. Tokohnya sedang memikirkan sesuatu. Apakah bus itu bergerak? Pasti iya dong. Kenapa ia bergerak? Nah, ini adalah gambar komik. Kalau ini belum utuh ya. Oke, ini tadi namanya komik strip. Iya. Berikutnya, contoh komik berikutnya. Iya. Komik ini terdapat dalam buku siswa, menggambarkan tentang gangguan pada organ gerak manusia karena terlalu lama duduk. Si bapak ini akhirnya mengeluh pinggangnya terasa sakit berkaitan dengan tulang belakang. Kemudian dia mendapatkan seorang teman, mungkin diberi masukan dan sebagainya. Nah, iya, ini contoh komik yang ada di buku siswa. Berikutnya contoh, ini contoh yang sangat baik. Ini adalah bersifat untuk menebar kebaikan tadi ya. Petualangan Andi dalam Buah Kejujuran. Nah, perhatikan, ini tokoh Andi, ditentukan dulu temanya, buah kejujuran. Oke, apa ya? Baik, Andi saya bacakan, saat sepulang sekolah. Jadi Andi, waduh nilaiku jelek begini. Kalau ibu tahu, pasti aku nggak bakalan dapat hadiah dari ibu. Gimana ini? Jadi Andi ini pulang sekolah mendapat nilai ulangannya jelek. Andi bingung, gimana ini? Sampai di rumah, gimana ujianmu Andi? Wah, pasti dapat nilai bagus ya? Mamanya menyapa. Aduh, Andi bingung, digambarkan dengan ini. Tangannya memegang kepala. Belum bisa menjawab. Nah, kemudian dalam komik ini digambarkan bahwa Andi mendapatkan pertentangan batin. Dia mendapatkan semacam malaikat yang memberi saran, juga mendapatkan setan yang memberi saran. Andi bimbang, bagaimana ini? Nah, si malaikat akan mengatakan, Andi jujur saja, tidak apa-apa. Tapi karena memang kamu belum sempurna, maka nanti jangan lupa minta maaf. Jujur saja Andi, ini akan berakibat baik untukmu. Kamu tidak boleh berbohong. Nah, sedangkan setan biasanya selalu mengajak, membujuk kepada keburukan-keburukan. Jangan jujur Andi, bahaya nanti kalau kamu dimarahi mamamu karena kamu jujur. Jangan jujur aja lah, nanti biar kamu dapat hadiah. Nah, berikutnya di sini digambarkan bahwa Andi, setiap manusia mempunyai nurani yang dapat membedakan ini baik dan buruk, tergantung si tokoh mau memilih baik atau buruk. Nah, ini Andi adalah tokoh yang baik. Dia akhirnya memilih dari saran dari malaikat. Baiklah, aku akan jujur saja. Tentu saja aku akan minta maaf. Apapun nanti yang akan mamaku berikan, aku akan menerimanya. Seandainya dimarahi, aku pun akan siap karena memang aku melakukan hal yang belum benar. Nah, akhirnya Andi jujur. Maaf Ma, aku tadi mendapat nilai kurang bagus. Nilaiku belum sempurna. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata sang mama tiba-tiba mengeluarkan sebuah hadiah dan sekarang giliran ibu menepati janji ibu kepadamu, yaitu memberikan hadiah atas ujianmu kemarin. Hadiah mah? Loh, kan aku kan nilaiku kan kurang bagus. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata baru saja bu gurumu datang ke rumah dan mengatakan bahwa beliau telah salah memberi nilai. Seharusnya nilaimu adalah 90 dan gurumu memberi nilai yang salah. Selamat ya nak. Nah, coba pikirkan, seandainya saja tadi Andi berbohong, pasti juga akan ketahuan oleh mama.
Alhamdulillah, untung saja Andi mau berkata jujur. Nah, komik-komik seperti ini yang kita harapkan nanti banyak kamu karyakan, sehingga teman atau orang yang membaca komikmu akan semakin bersemangat untuk berbuat kebaikan. Begitu ya? Oke. Iya, ini perhatikan gambar-gambar berikut ini adalah tahapan-tahapan membuat komik. Yang pertama membuat sketsa atau sketching, yang kedua adalah pemberian tinta atau penebalannya. Di sini tidak dimunculkan inkingnya. Di sini ya dimunculkan inkingnya, yaitu ditebalkan dulu inking, kemudian baru diberi warna atau coloring pada sketsa. Nah, kalau sudah jadi kemudian diberi percakapannya atau balon percakapan. Tapi kamu perhatikan, kalau misalnya memberi warna, tentu saja untuk percakapannya kayaknya harus dibuat dulu ya. Karena apa? Kalau nanti sudah kita sempurnakan dengan seperti ini, kita mau memberi balon kata akan sulit. Jadi buat juga dulu balon kata-katanya, kemudian kalimat percakapannya, kemudian langkahnya barulah diberi warna. Ya, langkah terakhir adalah pemberian teks atau percakapan. Baik, bisa dipahami bagaimana cara membuat komik. Selamat berkarya. Minggu ini maksimalkan karya kalian. Mari dalam karya kita menebar kebaikan. Kita cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.